Ya pemirsa, kita awali Sindo Today dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebuah kapal motor nelayan ludes terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan perikanan Nusantara Brondong. Api menghanguskan bagian mesin dan peralatan kapal dengan kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah rekaman video amatir saat kobaran api membakar kapal motor Sri Sumber Rejeki milik Karpandi, warga Brondong, Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu malam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah kapal berukuran 28 GT ini merapat ke dermaga pelabuhan. Naas, saat seluruh anak buah kapal atau ABK sedang meninggalkan kapal untuk menunaikan ibadah sholat, asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian depan rumah kapal dan dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman bersama personil Satpol Airut, Polres Lamongan, dan nelayan sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta adanya bahan bakar solar di dalam kapal, membuat proses jenakakan api berlangsung selama 2 jam. Api baru berhasil dipadamkan total setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas pada pukul 21:20 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Hingga kini, pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Tidak memiliki izin, sebuah tempat hiburan malam di Payakumbuh, Sumatera Barat dirazia Satpol. Petugas juga menyita puluhan botol miras dan mengamankan sejumlah perempuan pendamping karaoke. Yang lain langsung ke dalam. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh menggelar razia penegakan perda di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam operasi ini, petugas mengamankan puluhan botol minuman keras dan puluhan perempuan yang diduga sebagai LC. Razia ini merupakan bagian dari upaya penegakan perda sekaligus menjaga ketertiban umum di Kota Payakumbuh. Minuman keras disita karena tempat hiburan yang menjualnya tidak memiliki izin edar maupun izin penjualan minuman beralkohol sebagaimana ketentuan yang berlaku. Seluruh orang yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan juga memberikan efek jerah. Pihaknya akan mengirim yang bersangkutan ke panti rehabilitasi perempuan di Sukarami. Malam ini kita mengamankan puluhan botol miras, kemudian puluhan ladies atau pendamping karaoke di tempat hiburan malam. Untuk miras sendiri, Bu, kenapa, Bu, kita amankan, Bu? Karena tempat hiburan malam tersebut tidak mempunyai izin edar untuk... Satpol PP Kota Payakumbuh menegaskan kegiatan penegakan perda akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan aturan, serta menciptakan Kota Payakumbuh yang aman serta kondusif. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Aksi brutal sekelompok gangster yang menyerang warga Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat berakhir di tangan polisi. 5 terduga pelaku ditangkap setelah penyerangan membabi buta dan melukai 3 orang warga. Suasana di bantaran rel Kemayoran mendadak heboh saat tim reskrim Polsek Johar Baru menyergap sejumlah pemuda yang diduga terlibat dalam aksi gangster. Tanpa perlawanan, petugas menangkap 2 pelaku dan menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rimbun dedaunan. Dari pengembangan kasus, 3 pelaku lain juga dibekuk di lokasi berbeda, 2 diantaranya di bawah umur. Kelima pelaku diduga terlibat dalam penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi pada dini hari yang menyebabkan 3 orang luka parah. Ironisnya, aksi kekerasan ini diduga dilakukan hanya demi mencari pengakuan di media sosial. Ini kelompok gangster. Kalau menurut pengakuan ataupun hasil dari interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah, sweeping, ada
warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung serang. Berangan kamu bacok. Selain menyita 2 bilah senjata tajam dan 2 unit sepeda motor, polisi juga terus memburu sejumlah pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Turnamen sepak bola antar kampung Kades Cup 4 se-Jawa Timur di Jember berujung ricuh. Wasit dikejar hingga dikeroyok ratusan penonton setelah keputusannya dianggap tidak adil. Kericuhan terjadi sesaat setelah wasit menganulir gol tim Samudra Bayangan karena dinilai offside. Ratusan penonton langsung berlari masuk ke tengah lapangan dan mengejar wasit. Wasit sempat jadi sasaran amuk massa sebelum akhirnya diselamatkan oleh TNI dan polisi yang mengamankan jalannya pertandingan. Kericuhan yang tidak terkendali memaksa panitia menghentikan laga antara Samudra Bayangan melawan Garuda Tempur Rejo. Turnamen Kades Cup 4 diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di Jawa Timur. Katanya offside apa gitu. Yang dikeroyok siapa, Bang? Wasitnya, hakim garis. Hakim garis dikeroyok? Iya, garis. Tapi nggak apa-apa, Pak ya? Nggak ngerti saya. Yang dikeroyok di sana, saya lihat di sini. Turnamen ini juga diramaikan sejumlah pemain Liga 1 dengan hadiah utama sebesar 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 lala gladiator antar pelajar sekolah menengah atas di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. 6 pelajar yang terlibat kini diamankan polisi untuk diberi pembinaan. Viral di media sosial rekaman video amatir salah seorang pelajar yang tengah menyaksikan duel ala gladiator antara pelajar SMA 2 sekolah yang berbeda di kawasan hutan yang jauh dari pemukiman warga di Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Para pelajar berdua layaknya gladiator 1 lawan 1 dan saling balas melayangkan pukulan. Aksi tersebut berawal dari saling tantang di media sosial hingga keduanya sepakat berduel. Polisi pun langsung bergerak dan mengamankan 6 pelajar yang terlibat dalam aksi duel dalam video tersebut. Salah seorang pelajar berstatus sudah lulus dari sekolah. Pelajar sekolah menengah atas setingkat SMK yang beradu fisik, duel mungkin bahasanya seperti itu. Alhamdulillah dari yang terekam dalam video berhasil kita amankan karena posisinya masih di bawah umur 16, rentang 15 sampai 16 tahun, walaupun satu ada yang telah dewasa karena telah lulus, merupakan alumnus. Kami akan melakukan penegakan hukum mengikuti berita acara penanganan penegakan hukum anak di bawah umur. Saat ini 6 pelajar sudah diamankan di Polsek Cibeber dan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, polisi akan melakukan pembinaan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Ya pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat berhasil mempertahankan ponselnya dari 2 penjamret. Namun korban mengalami luka berat usai tersungkur dan terseret di aspal. Terekam kamera pengawas milik sekolah di Jalan Raya Karang Satria, Kampung Cerewet, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu-ibu yang berada di motornya dan berhenti di pinggir jalan menjadi korban penjambretan oleh 2 orang remaja yang berboncengan sepeda motor. Korban spontan langsung mempertahankan handphone miliknya hingga terjatuh dan terseret ke aspal. Tidak hanya korban, pelaku juga ikut terjatuh dari sepeda motornya dan handphone korban pun akhirnya gagal dibawa pelaku. Melihat warga yang banyak berdatangan, kedua pelaku pun langsung kabur tanpa membawa hasil. Benar jalan itu masih ramai, banyak motor lalu lalang. Cuma kan karena posisinya maghrib ya. Iya. Jadi agak redup-redup. Kalau dilihat pelaku itu masih remaja atau Bu? Masih remaja. Masih remaja ya Bu ya? Masih remaja. Berarti handphone nggak sempat keambil? Nggak sempat diambil, soalnya kan ada bapak-bapak terus datang tuh. Iya. Diteriakin kan. Lu jambret ya? Nggak jadi, udah dibalikin. Korban yang tersungkur dan terseret di aspal hanya mengalami luka ringan di tangan, namun korban belum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian.
Warga dan korban berharap pelaku dapat dikenali lewat CCTV dan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang mantan anggota polisi digerebek saat asik mengonsumsi sabu. Ya, pelaku berusaha kabur saat petugas mencoba membekuknya. Inilah video saat mantan anggota polisi Yogi Sembiring bersama rekannya Ramadhani berusaha kabur saat petugas menggerebek sebuah rumah kosong di Jalan Maninjau, Kelurahan Padang Merbau, tempat keduanya sedang asik berpesta sabu. Pelaku berusaha kabur dengan memberontak saat petugas menangkapnya. Usai tertangkap, keduanya dibawa kembali ke lokasi penggerebekan untuk mencari barang bukti. Saat pencarian barang bukti, orang tua pelaku yang mengetahui anaknya ditangkap petugas langsung menangis histeris. Dari penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti sabu seberat 4,7 gram beserta alat konsumsinya, uang tunai serta buku catatan kecil. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku berada di rumah tahanan Polres Tebing Tinggi. Nggak ngancam aku, sedikit pun nggak ada ngancam aku, Pak. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dokter Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dokter Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dokter Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dokter Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dokter Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Bisa disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dokter Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, atas insiden tersebut ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Ica Pakaenoni yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota dewan saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara NTT pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Solidaritas kami dokter PPU, teman-teman bersama DPP dan bekerja di sini. Aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan
Dr. Ica Pakaenoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi iNews melaporkan. DPRD Jawa Barat menanggapi usulan hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan juga penganiayaan gadis YT. Anggota DPRD Jabar Iswara mendukung hukuman kebiri asal tidak bertentangan dengan hukum. Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis YT, melancarkan aksinya tersebut di sejumlah lokasi berbeda. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menyebut terdapat 4 kos yang menjadi lokasi waktu terjadinya pidana tersebut. Korban mengalami sejumlah kekerasan selama kurun waktu tersebut, mulai dari pelaku melukai badan korban dengan bara rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah, kepala, mulut, dan telinga menggunakan helm. Korban juga mendapatkan kekerasan di bagian lutut. Pelaku melukai korban menggunakan benda tajam sehingga menyebabkan kesulitan berjalan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara mendukung hukuman kebiri kepada pelaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Saya pikir usulan yang disampaikan oleh rekan anggota DPRD itu sah-sah saja ya. Dan biarkan nanti pemerintah yang akan menilainya. Karena tentunya aturan itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Kita lihat peraturan pemerintahnya, kita lihat undang-undangnya, bahkan kita lihat juga aturan internasionalnya ya terkait dengan HAM dan seterusnya. Secara pribadi saya mendukung, tapi tentunya prosesnya ada mekanismenya dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jawa Barat dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. 3 karyawan percetakan melaporkan dugaan penyekapan serta penganiayaan ke polisi. Ketiganya mengaku menjadi korban kekerasan saat bekerja. Didampingi kuasa hukum, ketiga korban datang ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan serta sejumlah bukti yang dimiliki. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis saat bekerja di sebuah usaha percetakan. Selain meminta laporan ditindaklanjuti, para korban berharap polisi dapat mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut. Dari pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu. Sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujur-jujurnya. Apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujur-jujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Nah si pelaku ini ngiranya saya tidur. Nah padahal saya nggak tidur. Posisi saya itu miring kayak celentang gitu. Nah itu udah mulai melakukan penyiksaan. Nah udah gitu sempat mau dibawa ke rumah saya, itu tangan saya diikat pakai kabel tis ke belakang. Membebaskan terlebih dahulu sambil menunggu pihak kepolisian untuk membuka kunci ya, membuka kunci yang itu sangat kuat, itu seperti cakram. Selepas itu kami membuat laporan kepolisian. Laporan kepolisian yang pertama adalah bapaknya Adit melaporkan. Pas dilaporkan, para pelaku ini tidak hadir semuanya. Sudah ditelepon, sudah dihubungi oleh pihak kepolisian, tidak kooperatif. Sebuah truk tangki berisi air terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan Tandes, Surabaya. Akibat insiden ini, sopir luka parah. Dengan menggunakan mobil derek, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi truk tangki yang terguling di Jalan Banjar Sugihan Tandes, Surabaya.
Sebelumnya, truk yang dikemudikan warga Kepanjen Malang ini sempat menabrak pohon masuk ke jalur berlawanan dan terguling. Pengemudi yang terluka parah akibat terjepit di kabin langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Truk tangki air di Jalan Banjarnegara terguling. Informasinya karena pengemudinya mengantuk, jadi kami menggunakan alat kendaraan unit ADR. Petugas menghimbau pengendara agar beristirahat jika mengantuk saat berkendara untuk mencegah kecelakaan serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Sarah, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Baik, terima kasih Priska dan juga Indra serta selamat pagi pemirsa. Mari kita update informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur arteri dari arah Semanggi akan mengarah ke Cawang dalam keadaan ramai lancar, namun peningkatan volume kendaraan sudah terlihat dari arah sebaliknya dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Memasuki jam berangkat aktivitas perkantoran hingga pukul 10 pada pagi hari nanti, kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak melawan arus untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan JPO Senayan Barat, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi juga dalam keadaan kondusif ramai, dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam keadaan ramai lancar pada pagi hari ini. Para pengendara ini dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Dan kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos jalur Transjakarta. Patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gombong yang akan mengarah ke Serueng dalam keadaan relatif normal, ataupun dari arah sebaliknya dari arah Serueng yang akan mengarah ke Gombong juga dalam keadaan kondusif lancar. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga harap berhati-hati mematuhi rambu lalu lintas dikarenakan juga pada daerah ini terdapat perlintasan kereta api yang perlu Anda antisipasi. Dan yang terakhir, kita pantau dari kawasan Simpang Jimbaran, Nusa Dua, Bali. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Airport Nugrah Rai akan mengarah ke Nusa Dua dalam keadaan ramai, terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Dan dari arah Nusa Dua akan mengarah ke Jimbaran juga dalam keadaan kondusif ramai. Terdapat antrian kendaraan, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 213 kasus laka lantas. Dengan rincian 16 meninggal dunia, 20 luka berat, dan 261 luka ringan. Dari 213 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan tidak melawan arus untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Terima kasih Brigadir Sarah melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
مهمترین بحثی است که الان دشمن به دنبالشه که امید بسته که در داخل کشور با ایجاد اختلاف تفرقه بتونه نیاتش رو عملی کنه. با اونا که نتونه میخواد با این کار بکنه. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 2 hari berturut-turut dan memberikan ancaman. Militer Amerika Serikat telah menyerang wilayah Iran, khususnya ke kawasan pertahanan Iran. Serangan ini terjadi pada hari Sabtu waktu setempat. Amerika mengklaim tindakan ini merupakan respon terhadap serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Aksi saling serang Amerika-Iran ini mengancam perjanjian perdamaian kedua negara yang ditandatangani pada 17 Juni lalu. Amerika pun mengancam bahwa serangan Iran adalah pelanggaran bodoh terhadap gencatan senjata dan memicu eskalasi baru di Hormuz. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan ini diklaim sebagai respon atas serangan terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Islam Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat, khususnya Pangkalan Udara Ali Al-Salim di Kuwait dan markas besar Armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Tak berhenti di situ, Iran juga balas serangan Amerika Serikat. Iran menyerang Bahrain dan Kuwait Minggu dini hari. Bahrain dan juga Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan juga rudal. Serangan ini bersamaan
dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional yang akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Pemirsa, Iran tuding Amerika Serikat tidak berkomitmen pada negosiasi gencatan senjata. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Pemirsa, tentara Israel pamer membuat konten kapal perang mereka yang berpartisipasi dalam operasi militer intensif di lepas pantai Gaza. Seorang tentara Israel mengaku kapal perang mereka baru kembali dari operasi militer selama 2 minggu. Pengakuannya disambut sorakan prajurit lain di belakangnya. Tentara ini juga menunjukkan kondisi di dalam kapal termasuk ruang kendali kapal serta ruang tidur para tentara Angkatan Laut Israel. Namun mereka menolak menunjukkan ruang teknologi dan senjata. Ya, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Tentara Israel terus membombardir Lebanon Selatan dengan berdalih menyerang pusat komando pejuang Hizbullah. Inilah detik-detik saat Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan dilancarkan saat 7 anggota pejuang Hizbullah sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Tanpa ampun, Zionis Israel mengebom rumah dan menewaskan 7 pejuang Hizbullah. Tidak hanya itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah sebagai ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan, dan dengan keji Zionis Israel menghabisi nyawa kelimanya. Meski di tengah status gencatan senjata, tentara Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Al-Jabal, Lebanon Selatan.
rentetan tembakan pun diluncurkan Zionis Israel ke permukiman warga. Serangan Zionis Israel pun dibalas oleh pejuang Hizbullah. Aksi baku tembak pun terjadi antara Zionis Israel dan pejuang Hizbullah pada malam hari. Agresi Zionis terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Netanyahu tegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan untuk mencegah serangan Iran dan juga Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע מאיראן ומחיזבאללה לתקוף אותנו. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan. Berbagai kebutuhan pokok diberangkatkan melalui jalur laut sebagai bagian dari komitmen UEA membantu masyarakat Lebanon yang terdampak. Uni Emirat Arab kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Lebanon melalui Badan Bantuan Internasional UEA. Para relawan dan petugas menyiapkan kotak-kotak bantuan sebelum diangkut menuju pelabuhan untuk dimuat ke atas kapal yang akan berlayar ke Lebanon. Pengiriman ini menjadi bagian dari kelanjutan komitmen kemanusiaan Uni Emirat Arab terhadap Lebanon. Melalui pengiriman terbaru ini, UEA berharap dapat membantu meringankan beban warga Lebanon sekaligus memperkuat kerjasama kemanusiaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang masih berlangsung di negara tersebut. Tidak peduli dengan perjanjian damai Amerika Serikat-Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah al-Din, Gaza Tengah menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina dinyatakan tewas. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Pemirsa, pasukan pendudukan Israel berjaga di kota tua Hebron, West Bank, Palestina, memberikan pengamanan kepada pemukim ilegal Israel. Sejumlah pemukim ilegal Israel mendatangi kota tua Hebron secara berkelompok. Beberapa di antaranya berusaha meledek warga Palestina dengan menggunakan gestur tertentu. Kedatangan para pemukim ilegal ini dikawal oleh militer Israel. Sementara warga kota Hebron, Palestina diminta menjauh dari para pemukim ilegal. Ya pemirsa, Roy Suryo CS akui siap ke meja hijau hadapi Joko Widodo. Sementara pihak Jokowi mengaku lega akhirnya sidang dimulai dan siap menunjukkan ijazah miliknya. Tidak kurang dari sepekan, babak paling baru dari pusaran konflik ijazah Jokowi akan dimulai. 2 Juli mendatang, tersangka fitnah ijazah Jokowi Tifauziah Tiasuma akan jalani sidang perdana di PN Jakarta Timur. Tifa mengaku siap lahir batin membuktikan jika ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu. Kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan. Setali 3 uang, pengacara Roy Suryo Ahmad Hosinuddin juga menyebut jika Roy CS sudah tak sabar segera jalani sidang perdana.
Hosinuddin berdalih sudah menyiapkan semua bukti-bukti persidangan yang menurutnya akan memberatkan Joko Widodo. Kami sudah siap, bahkan sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan. Bahkan yang paling penting, nanti ada Saudara Joko Widodo yang hadir langsung. Di dalam proses persidangan, Saudara Joko Widodo akan duduk di kursi sebagai saksi. Dan kami akan bertanya, baik Saudara Joko Widodo yang pertama, apakah benar yang duduk di hadapan kami adalah Joko Widodo? Tantangan Roy CS disambut terbuka pihak Jokowi. Walaupun banyak yang meragukan jika Jokowi akan hadir di persidangan, namun pengacaranya Firman Pangaribuan menjamin jika Jokowi akan hadir. Bapak menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti. Dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Beliau akhirnya sudah masuk dalam babak persidangan. Ya, bersyukur ini sudah dapat dilanjutkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hampir 2 tahun kasus fitnah ijazah Jokowi bergulir. Puncaknya terjadi saat Roy dan Dr. Tifa ditangkap polisi. Namun saat dilepaskan ke kejaksaan, penahanan keduanya ditangguhkan. Belakangan Roy Suryo ajukan sidang pra-peradilan atas penangkapan dirinya. Sementara Dr. Tifa siap menjalani sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut Jokowi adalah pelapor tidak bertanggung jawab jika tidak juga hadir dalam persidangan kasus fitnah ijazah. Hipnu juga menyebut jika Jokowi enggan hadir maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Sidang kasus fitnah ijazah Jokowi akan dimulai 2 Juli mendatang. Salah satu tersangka Tifau Ziatiasuma mengaku siap hadir dan bertarung secara hukum dengan Jokowi. Pertanyaan mengemuka, sebagai pelapor, apakah Jokowi akan hadir dalam rangkaian persidangan atau mangkir? Pasalnya, dalam beberapa kali persidangan kasus ijazah, Jokowi kerap mangkir alias absen. Teka-teki apakah Jokowi akan hadir atau tidak dijawab tegas kuasa hukumnya. Ya, Presiden ke-7 itu akan hadir di persidangan. Kalau Pak Jokowi, insya Allah doakan Pak Jokowi sehat, maka kita yakin betul bahwa beliau pasti akan datang. Artinya, insya Allah kalau nggak ada halangan pasti beliau akan datang gitu loh. Kehadiran Jokowi dalam sidang kasus fitnah ijazah palsu dinilai penting. Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut jika Jokowi kembali mangkir, maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Yang artinya teka-teki asli atau palsu ijazah miliknya akan menguap begitu saja. Karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban. Kan itu, mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor hadir, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa? Pengadilan menghentikan proses hukum yang dilakukan terhadap delik aduan Pak Jokowi, sehingga dinyatakan perkara tidak dilanjutkan. Gonjang-ganjing tudingan ijazah Jokowi yang melibatkan Roy Suryo CS sudah berlangsung hampir 2 tahun lamanya. Awalnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang kemudian mendapatkan restoratif justice hingga tersisa 5 orang. Awal Juli mendatang, sidang perdana akan dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tersangka kasus penyebaran tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyatakan akan menghadiri sidang perdana pra-peradilan terkait dugaan cacat prosedur yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selain mempersoalkan penangkapan, pihak Roy Suryo juga akan mempersoalkan penahanan, penggeledahan, serta pencekalan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan juga Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Ya, untuk mengetahui informasi sidang pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo bersama juru kamera Laksana Tiara dan Ari Setiawan. Selamat pagi Indira dan rekan-rekan, apakah informasi terkini sidang pra-peradilan yang akan dijalani Roy Suryo hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Indra, Priska dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo rencananya akan digelar pada pukul 9 pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang untuk gugatan Roy Suryo ini sebelumnya telah diajukan sejak 22 Juni 2026 dan telah teregistrasi di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk sidang hari ini rencananya akan digelar di ruang Profesor Haji Umar Seno Aji, dan memang dalam permohonannya kali ini Roy Suryo mempersoalkan soal keabsahan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka penggeledahan yang memang sebelumnya dilakukan terkait tudingan ijazah palsu. Dan untuk klasifikasi perkara ini adalah soal sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan. Dan dalam gugatan tersebut memang terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ini adalah kepada pemerintah Republik Indonesia, kemudian kepada Polda Metro Jaya, dilanjutkan dengan Direskrimum, kemudian Kasubdit Kamnak, dan untuk tergugat kedua ini ada pemerintah Republik Indonesia, kemudian Japidum Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan memang sebelumnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sempat ditangkap gitu oleh pihak kepolisian pada 19 Juni 2026 dan akhirnya pelimpahan tahap 2 pada minggu lalu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang terpantau masih sepi begitu, belum ada pihak lain selain awak media yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami akan terus berikan informasi terbaru kepada Anda. Saya kembalikan kepada Indra dan juga Priska yang ada di studio. Ya, terima kasih rekan Indira Utomo bersama juru kamera Laksana Tiara dan Ari Setiawan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 pada Minggu siang. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak semua pihak bersatu menyelesaikan masalah bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta pada hari Jumat. Di tengah para rektor dan guru, Prabowo mengajak semua pihak bersatu dalam menyelesaikan masalah bangsa. Ia juga berterima kasih kepada para akademisi yang tak menertawakan dirinya kalah Pilpres. Sebab selama ini, Prabowo mengungkit 4 kali kekalahannya, rakyat menertawakan hal tersebut. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali. Minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Pada kesempatan itu, Prabowo pun ingatkan Indonesia sepakat untuk hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Sementara wujud dari kedaulatan tersebut adalah demokrasi yang menunjuk pemimpinnya melalui pemilihan. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran riset hingga 4 triliun rupiah. Prasetyo menambahkan peta jalan sudah ada dalam rangka mendorong peningkatan riset nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menambah anggaran riset hingga 4 triliun rupiah. Penambahan anggaran riset telah ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN. Prasetyo pun mengatakan peta jalan sudah ada dalam rangka mendorong peningkatan riset nasional. Riset-riset yang dijalankan diharapkan bisa langsung memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah seperti penanganan sampah hingga peralihan penggunaan LPG ke CNG untuk menekan angka impor dan beban subsidi energi nasional.
menambah anggaran riset kita sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bapak dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita. Peta jalan riset seperti itu kan juga sudah dihasilkan, yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan semua harus dalam satu grand design. Presiden Prabowo Subianto menghadiri 2 kali pertemuan dengan 2.600 rektor, dekan, dosen perguruan tinggi negeri, dan dosen perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia. Menurut Prasetyo, Presiden ingin menghimpun seluruh potensi dan keahlian yang dimiliki para akademisi dalam satu kerangka kebangsaan. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi Presiden mengajak seluruh sivitas akademika terlibat dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral memastikan implementasi biodiesel 50% atau B50 akan berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memastikan tidak lagi mengimpor solar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude Sulaiman memastikan dalam penetapan B50 pemerintah memastikan tidak akan mengubah harga jual solar kepada masyarakat. Laude menjelaskan perbedaan utama antara B40 dan B50 hanya terletak pada peningkatan komposisi FEM menjadi 50%. Meski demikian, nantinya implementasi B50 akan melalui masa transisi selama 3 bulan agar sisa stok B40 di lapangan dapat dihabiskan terlebih dahulu. Implementasi B50 berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli. Itu akan diterapkan secara nasional atau? Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda penyesuaiannya ya. Jadi artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan penyesuaiannya hingga menjadi 100% pemulihan ke B50. Sebelumnya, Kementerian ISDM mencatat implementasi B40 mampu penghematan devisa sebesar 133 triliun rupiah pada tahun lalu. Di mana jika B50 diterapkan, penghematan devisa dari penurunan impor solar mencapai 157 triliun rupiah. Selain itu, program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau CPO sebesar 24 triliun rupiah, menyerap 2,2 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan pasangan mengucapkan ijab kabul dalam nikah massal di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, tidak hanya mendapatkan buku nikah, mereka juga membawa pulang bantuan usaha dan perlengkapan rumah tangga sebagai bekal memulai kehidupan yang baru. Suasana penuh haru dan kebahagiaan mewarnai pelaksanaan nikah massal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Sebanyak 20 pasangan dari 14 kecamatan resmi menikah dalam acara yang dihadiri langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Seluruh peserta mendapatkan fasilitas secara gratis, mulai dari busana tata rias, mahar, buku nikah, souvenir, hingga bantuan usaha sebagai modal awal membangun keluarga. Senang. Senang, kenapa? Bareng-bareng rame, terus dihadirin Pak Menteri juga. Belum tentu yang lain bisa seperti ini. Hemat juga Pak ya? Hemat, iya. Gratis itu gimana? Gratis. Kasih apa aja? Usaha, mahar, uang transport, dan uang saksi-saksi juga. Senang. Ya karena rame, rame aja Pak, sama seneng aja niat nikah. Makanya udah lama. Iya. Ke depan untuk memberikan bantuan terhadap mereka-mereka yang memenuhi syarat untuk kawin tapi menghendaki efisiensi ya, efektivitas. Yang semuanya ini adalah gratis ya. Dapat kartu rumah tangga baru,
kemudian juga akte nikah khusus, kemudian juga KTP baru, semuanya difasilitasi oleh negara, semuanya gratis. Melalui program Bimas Islam Mantu, Kementerian Agama berharap semakin banyak masyarakat memperoleh legalitas pernikahan, sekaligus memiliki bekal untuk membangun keluarga yang mandiri, harmonis, dan sejahtera. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryani Soekarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen Hari Ulang Tahun Jakarta, Ancol memberlakukan program tiket gratis masuk hingga hari ini. Tidak heran Pantai Ancol dipadati puluhan ribu pengunjung sejak kemarin. Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta masih menjadi pilihan destinasi wisatawan untuk berlibur. Ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan tiket masuk gratis dalam rangka HUT Jakarta pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Kemarin tercatat ada lebih dari 76.000 pengunjung masuk ke kawasan Pantai Ancol. Kawasan yang luas dan bersih serta banyak pilihan aktivitas menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, sebuah truk tangki bermuatan gas terguling dan meledak hebat di Jalan Raya Texcoco, Kapulalpan, negara bagian Meksiko. 2 orang meninggal dunia. Ledakan besar memicu kebakaran hebat yang dengan cepat menyebar ke lereng bukit setelah sebuah truk tangki pengangkut gas terguling di Jalan Raya Texcoco, Kapulalpan, negara bagian Meksiko. Ya, ledakan besar memicu kebakaran hebat yang dengan cepat menyebar ke lereng bukit setelah sebuah truk tangki pengangkut gas terguling di Jalan Raya Texcoco, Kapulalpan, negara bagian Meksiko. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit sementara kobaran api terus membesar. Truk tangki berkapasitas 24.000 liter itu mengalami kecelakaan di ruas jalan sebelum terjun ke lereng bukit dan terbakar. 1 orang mengalami luka-luka, sementara 2 orang yang berada di dalam truk tangki meninggal dunia. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di ruas jalan Texcoco, Kapulalpan ditutup sementara hingga proses penanganan darurat selesai dilakukan. Pemirsa, korban tewas akibat gempa dahsyat di Venezuela kini meningkat menjadi 1.450 jiwa. Pasca guncangan magnitudo 7,5, wilayah pesisir Venezuela lumpuh total. Ratusan gedung apartemen roboh dan jalanan utama tertutup, puing-puing. Selain 3.000 warga luka-luka, lebih dari 50.000 orang dikhawatirkan masih terjebak di bawah reruntuhan. Di tengah situasi darurat ini, ribuan personil SAR internasional dari 24 negara terus berpacu dengan waktu. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara Brasil mendarat di pangkalan udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan tenaga medis dan juga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Brasil di bawah Kementerian Luar Negeri, mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 14.500 orang tewas dan lebih dari 5.000 orang terluka. Pemerintah Venezuela mengerahkan lebih dari 100 unit alat berat di negara bagian La Guaira. Hal ini untuk mengintensifkan upaya pencarian, penyelamatan, dan pembersihan jalan setelah gempa bumi dahsyat Venezuela. Barisan panjang alat berat bergerak menuju lokasi terdampak gempa Venezuela.
Upaya penyelamatan terutama ditujukan ke kota-kota Karabaleda, Maputo, dan Playa Grande dengan tujuan menemukan dan menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Mesin-mesin tersebut akan mendukung tim penyelamat Venezuela dan brigade internasional dari negara-negara termasuk Meksiko, Kolombia, dan juga El Salvador. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi setidaknya 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada Rabu lalu dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Informasi selanjutnya, pemirsa, petugas mengevakuasi seorang anak yang terperosok ke dalam lubang di Tebet, Jakarta Selatan. Petugas harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban dari kedalaman 3,7 meter. Evakuasi seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok ke dalam lubang sebuah proyek lapangan futsal di Tebet, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Petugas Gulkarmat harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi karena lubang memiliki kedalaman hingga 3,7 meter. Awal kejadian, korban bermain di lokasi pembangunan yang rencananya akan dibuat lapangan futsal. Korban diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan medis. Dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Ini apa sih daerah, maksudnya taman ini mau dibikin apa, Bu? Lapangan futsal. Sementara di lokasi dipasang garis polisi untuk mencegah kejadian serupa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gara-gara lupa mematikan pengering rambut, sebuah rumah 2 lantai ludes terbakar. Bahkan warga sempat mendengar suara letupan dari rumah yang terbakar. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan membuat warga Jalan Calung, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat Minggu pagi panik. Kebakaran diketahui berasal dari sebuah rumah 2 lantai. Bro, dan bro, bosok aman, dikit lagi. Api berawal dari kamar utama dan ruang musola. Sebelumnya warga sempat mendengar suara letupan keras dan melihat kepulan asap pekat. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik rumah lupa mematikan pengering rambut usai digunakan. Sementara suara letupan berasal dari freon AC yang ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal sekelompok gangster yang menyerang warga Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat berakhir di tangan polisi. 5 terduga pelaku ditangkap setelah penyerangan membabi buta dan melukai 3 orang warga. Suasana di bantaran rel Kemayoran mendadak heboh saat tim Reskrim Polsek Johar Baru menyergap sejumlah pemuda yang diduga terlibat dalam aksi gangster. Tanpa perlawanan, petugas menangkap 2 pelaku dan menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rimbun dedaunan. Dari pengembangan kasus, 3 pelaku lain juga dibekuk di lokasi berbeda, 2 diantaranya di bawah umur. Kelima pelaku diduga terlibat dalam penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi pada dini hari yang menyebabkan 3 orang luka parah. Ironisnya, aksi kekerasan ini diduga dilakukan hanya demi mencari pengakuan di media sosial. Ini kelompok gangster. Kalau menurut pengakuan ataupun hasil dari interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah, sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung serang. Gerangan kamu
bacok lah. Selain menyita 2 bilah senjata tajam dan 2 unit sepeda motor, polisi juga terus memburu sejumlah pelaku lainnya. Dari Jakarta, Ranis Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat berhasil mempertahankan ponselnya dari 2 penjamret. Namun sayang, korban mengalami luka berat usai tersungkur dan terseret di aspal. Terekam kamera pengawas milik sekolah di Jalan Raya Karang Satria, Kampung Cerewet, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu-ibu yang berada di motornya dan berhenti di pinggir jalan menjadi korban penjambretan oleh 2 orang remaja yang berboncengan sepeda motor. Korban spontan langsung mempertahankan handphone miliknya hingga terjatuh dan terseret ke aspal. Tidak hanya korban, pelaku juga ikut terjatuh dari sepeda motornya dan handphone korban pun akhirnya gagal dibawa pelaku. Melihat warga yang banyak berdatangan, kedua pelaku pun langsung kabur tanpa membawa hasil. Benar jalanannya masih ramai, banyak motor lalu lalang. Cuma kan karena posisinya maghrib ya. Iya. Jadi agak redup-redup. Kalau dilihat pelaku itu masih remaja atau Bu? Masih remaja. Masih remaja ya Bu ya? Masih remaja. Berarti handphone nggak sempat keambil? Nggak sempat diambil, soalnya kan ada bapak-bapak terus datang tuh. Iya. Diteriakin kan. Lu jambret ya? Nggak jadi, udah dibalikin. Korban yang tersungkur dan terseret di aspal hanya mengalami luka ringan di tangan, namun korban belum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Warga dan korban berharap pelaku dapat dikenali lewat CCTV dan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Ica Pakenon yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota Dewan Staf saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakenoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Untuk solidaritas kami, dokter PPU, dari kelompok bersama DPP dan bekerja di sini, aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadiannya. Dr. Ica Pakenoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan.